Matiin mic-nya ya. Oke semuanya, bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita mulai, mohon mic-nya dimatikan. Oke. Mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan, tolong. Soalnya aduh. Oke, baru masuk nih. Oke. Now we will learn chapter 2 yaitu I agree with you. Bahasa Inggris kelas 9 bersama Bapak Endang Herdiana ya. I agree with you. Ya, kalian tahu artinya mungkin ya. I agree with you. Saya setuju dengan Anda. Oke. Bab ini in this unit we will learn to identify and use expression to give suggestion. Jadi pada pertemuan ini kita akan mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi memberikan saran. Oke. Yang kedua, state and ask about agreement ya. Pernyataan tentang persetujuan and disagreement dan persetujuan dan tidak setuju ya. Kemudian yang ketiga, pada chapter ini kita juga akan belajar bagaimana merespon ya persetujuan ya, atau kita merespon setuju atau tidak setuju gimana caranya ya. Terus yang ketiga, kita akan sedikit belajar future tense ya untuk digunakan pada aksi dan peristiwa yang akan datang biasanya ya. Kalau future tense, peristiwa yang akan datang ya. Nah, ketika when someone give us suggestion ya, ketika seseorang memberikan saran ya, we need to respond to it with an agreement or disagreement. Kita tentunya akan merespon dengan dengan pernyataan setuju atau pernyataan tidak setuju ya. By doing so, dengan melakukan hal tersebut, we know, kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. What we will do in the future ya. Apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, and make better plan according to the suggestion. Dan kita tentunya akan membuat perencanaan sesuai dengan apa yang telah disarankan. Oke, ada sebuah di buku kalian ini ada ya conversation, ada conversation between Salma and Adam ya, between Salma and Adam. Salma berkata, only a few students read our wall magazine now. Hanya sedikit saja nih ya yang baca wall magazine kita ya, majalah dinding ya. That's true. Ih, betul ya. I think they got bored with the content. Saya pikir mereka bosen dengan konten ya, dengan tema yang disajikan di wall magazine tersebut. We have to work harder on our wall magazine. Kita harus bekerja lebih keras lagi on our wall magazine ya, pada wall magazine ya, pada majalah dinding kita. Ada menjawab, I agree with you. Saya setuju dengan kamu. But what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Salma jawab, what if we do a wall magazine competition this year? Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi majalah dinding tahun ini? Gitulah. Terus Salma berkata, by doing so, we can get information about what the student are interested
in at the moment, ya. Dengan melakukan tersebut, by doing so we can get information. Kita akan mendapatkan informasi about what students are interested, tentang apa yang disukai oleh anak-anak, ya, pelajar in the moment, pada saat ini gitu ya. Nah, di sini kalian ada conversation yang menyatakan tentang setuju atau tidak setuju. Ya. Di sini ada nih saran. We have to work harder in our wall magazine. Ini suggestion, saran. Terus ada respon, agree with you. Ini respon dari saran. Saran menyatakan agree, setuju. I agree with you, ya. But what should we do? Ini ask meminta, ask itu meminta, ask suggestion meminta saran. But what should we do? Terus Salma memberi saran, what if we do a wall magazine competition this year? Bagaimana kalau kita mengadakan wall magazine competition, ya, kompetisi majalah dinding tahun ini? Salma meyakinkan sarannya lagi, by doing so, ya, dengan melakukan itu tersebut, we can get information about, kita akan mendapatkan informasi tentang what the student are interested in at moment, ya. Jadi di sini ada saran, ada meminta saran, ada memberikan saran, ya. Terus ada persetujuan, ya, yang kita akan pelajari pada ini, ya. Nah, di sini kan ada pertanyaan, ya, di buku kalian, ya. What are talking in the dialogue? Dialogue. Apa yang mereka who are talking in the dialogue? Siapa, ya, yang mereka yang melakukan dialog siapa? Tentunya they are Adam and Salma. Ini harusnya Salma gede, ya. What are they talking about? Ya, apa yang mereka bicarakan? Ya, ini singkat aja karena waktunya juga ini, ya. Nanti kamu cari jawabannya semuanya, ya. Oke, nah, expressing to give suggestion. Ekspresi bagaimana kita memberikan saran. Nah, bagaimana memberikan saran dalam bahasa Inggris, ya. Oke, kalian juga harus membedakan antara suggestion sama offer, ya. Suggestion sama offer. Kalau suggestion itu memberikan saran, ya. Saran, ya. Saran offer itu menawarkan, ya. Biasanya kalau offer itu lebih ke menawarkan diri untuk membantu gitu, ya, atau menawarkan barang untuk dijual. Nah, itu namanya offer, double F, ya, offer. Kalau suggest, saran, ya. Kalau suggest, saran. Oke. Kalau suggest, saran. Ini Fawas baru masuk, kemana aja Fawas? Dari mana aja Fawas? Nah, kata apa kira-kira yang cocok untuk give suggestion, bukan offer, ya. Kita ngebahas hari ini tentang suggestion. Hampir sama sih suggestion sama offer. Tapi suggestion lebih ke saran, offer itu lebih ke menawarkan bantuan sama menawarkan barang atau jual beli kayak gitu, ya. Oke. What about, ya? What about? Bagaimana dengan? Biasanya gitu. Ya, ini saran kan. Let's go to the library. Ini bisa juga ini sebagai saran. Jadi nggak usah harus what about terus, ya. Let's go to a movie. Mari kita ke movies. Movies itu kayak gedung studio, ya, studio film atau sinema, ya. Why don't you do your homework before going out? Ya, ini juga saran juga, suggestion, ya. Bagaimana kalau, ya, bagaimana kalian kalau mengerjakan tugas dulu? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas PR dulu, ya, daripada sebelum ke pergi keluar, ya. Terus we could eat at home today. Ini saran juga. Kita seharusnya makan di rumah, ya, hari ini. What about eating at the new place?
Bagaimana nih? What about? Kalau what about itu udah identik banget dengan suggestion. What about eating? Makan at the new place, di tempat yang baru. How about going to same place first? Nih, how about juga. Kayak ada about biasanya itu udah saran, ada ngasih saran. Bisa dengan kalimat suggestion seperti ini. I suggest that we call it a day, ya. Saya menyarankan kita teleponnya di a day, di hari ini gitu ya. Di hari itu ya. You need to change your sleeping habit. Kamu harus merubah kebiasaan tidur kamu ya. I think we should do it this way ya. Saya kira kita seharusnya melakukan hal itu hari ini ya. It this way. I think we should do it this way. Saya pikir kita harus melakukannya dengan cara yang ini ya, dengan cara begini. Would you like to? Nah, would you like ini saran juga. Would you like to drink coffee? Ini sebenarnya bisa ya. Itu ungkapan penjual, tapi dia kayak menyarankan gitu, nggak langsung dengan kalimat yang langsung menawar, tapi menyarankan. What do you think about going to the swimming pool? Bagaimana kalau kamu pergi ke kolam renang? Jadi ini lagi diskusi bagaimana kita kalau kalian pergi ke kolam renang gitu ya. Lagi diskusi tiba-tiba ada yang nyeletuk seperti itu. Nah, ini ekspresi to give suggestion ya. Ekspresi to give suggestion. Di buku kalian juga ada nih. Kalian baca aja di buku kalian. Ini ada. Ini banyak ya. What about going green? Ya, ini tentang what about, ini udah pasti ngasih saran ya biasanya. What about water? Nah, ada di buku kalian ya. Kalau Bapak baca bisa sih. Nah, ini aja ya. Ini aja. Well, I agree with the theme. It's unique. I agree itu berarti dia merespon daripada suggestion, merespon dari saran dengan agreement, persetujuan. I agree with the theme. Saya suka dengan temanya. What if we meet every Sunday to make our wall magazine? Nobody is busy on Sunday. Ini give suggestion ya. Ini give suggestion lagi ya. Well, that's not entirely true. Nah ini disagreement, ketidaksetujuan. That's not entirely true. Nggak semuanya yang kamu omong itu benar gitu lah bahasa kitanya ya. I have a cooking class. Saya punya kelas memasak on Sunday morning and a dancing class in the afternoon. So jadi dia punya kelas memasak pada hari Minggu pagi dan kelas dancing ya, kelas menari di sorenya. So I'm always busy on Sunday. Ini ada alasan dia tidak setuju dan memberikan alasan di sini. Oh, sorry. So, what your suggestion about the day? Nah, ini ask suggestion. What your suggestion about the day? Ya, kira-kira kamu ngasih saran hari apa gitu ya? What about Saturday after school? Bagaimana kalau hari Sabtu setelah sekolah? Nah, ini suggestion. Sound great ya. Ini setuju juga, sound great. Jadi bisa I agree, ada pernyataan yang mendukung. Sound great ini berarti agreement, persetujuan. Oke. Nah, setelah tadi suggestion dan contoh kalimat, kita lihat expression of agreement. Ekspresi bagaimana kalian kalau setuju ya. Tadi ada I agree with you, oke. That for sure. Itu meyakinkan ya. Absolutely, tentu. Exactly ya, sama ini ya. Absolutely. Exactly, tepat. That exactly how I feel. Itu seperti yang aku pikirkan. Ya, ini setuju ya. That's so true. Kamu bener banget. Nah, kayak gitu. That's so true.
You are right, kamu benar. I guess so. Saya juga menyangka demikian. Jadi itu setuju ya. That a good idea. Pak, suaranya patah-patah, Pak. Oh gitu, ini pakai wifi Bapak padahal. Nanti ada rekamannya ya. That a good idea. Ide yang bagus. I know. Saya tahu. Definitely ya, sama ya. Ini I suppose you're right. I suppose that right ya. Ini kalian pernyataan setuju banyak banget ya, kalian pilih aja. Dan ada nih ya, no doubt about it ya. Nggak ada keraguan tentang itu ya. I feel the same way. Saya merasa satu arah dengan Anda gitu kan, bisa ya. Satu arah, maksudnya dia setuju ya. Nah, bagaimana kalau disagreement? Setelah saran, kalian nggak setuju nih dengan apa yang diusulkan, suggest tadi ya, nggak setuju. I don't think so ya. Saya pikir tidak gitu ya. I'm afraid I disagree. Saya nggak setuju intinya. Saya takut nggak setuju. Maksudnya saya nggak setuju. Cuman ini bahasa yang lebih bahasa basinya lebih ini ya, lebih ini daripada I don't think so ya. I totally disagree. Ini dia menyatakan sangat tidak setuju. I totally disagree ya. Saya total nggak setuju gitu. I beg to differ. I beg to differ itu kayak boleh dong saya beda ya gitu ya. Boleh dong saya nggak setuju ya gitu. Ini agak halus. Belibet maaf. Not necessarily ya. Tidak penting gitu ya. That not always the case ya. Tidak selalu begitu dong ya kejadiannya gitu. Tidak selalu begitu, maksudnya dia nggak setuju. I'm not sure about it. Saya nggak yakin tentang itu ya. Saya nggak yakin tentang itu. Terus I don't think it's good idea. Saya kira ini bukan ide yang bagus. Nah, itu aja ya. Kalau ekspresinya yang tadi yang setelah suggestion ada expression of agreement sama expression of disagreement ya. Setuju dan tidak setuju. Ini setuju seperti ini ya, yang tidak setuju seperti ini. Sudah saya Bapak sebutin tadi ya. Nah, kita belajar tentang observe the following sentence ya. Observe itu kayak meneliti ya. Observasi ya. Ada sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris ya, biasanya menggunakan to ya, ya. Bapak ini nanti ya, to sama so that, in order to. Nah, to itu untuk, oke. Jadi to itu artinya untuk. I'm using my computer to send an email to my friend. Saya menggunakan komputer untuk mengirim sebuah email kepada teman saya. Yang kedua, she texted me to remind me about our appointment. Ini mengirim pesan ya. Teks itu kayak surat ya, tulisan ya, bisa berupa kertas ataupun mungkin SMS ya, seperti kertas kecil kasih gitu ya. She text me to remind me about our appointment. Dia menulis kepada saya mengingatkan tentang our appointment. Appointment itu perjanjian ya, perjanjian. He is learning Mandarin. Dia belajar bahasa Mandarin so that he can study in China. Ini so that itu artinya dengan begitu ya, atau kalau itu untuk ya, kalau so that itu dengan begitu ya. Dan nomor 4, Dad goes jogging every morning in order to keep fit ya. Bapak jogging tiap pagi agar keep fit ya, tetap fit. Ini so that sama in order to sama dengan ini ya, agar ya. Ini agar, kalau ini to itu untuk, oke. In order to get sleep ya, I read a really boring book at bedtime ya. Untuk agar untuk bisa tidur ya,
saya membaca buku yang sangat membosankan pada saat waktunya tidur. Nah, kalian tentu apa sih bedanya ya? Gimana sih untuk menentukan to, so that, in order to ya? Baik. Nah, sebelum kalian mengerti, tentunya kita harus tahu dulu bahwa to, in order to, dan so that ini adalah conjunction, ya, kata sambung, ya, kata sambung. Nah, kalian harus mengenal dulu penggunaan untuk tahu gunanya to, in order to, so that ini, yaitu tahu dulu clause. Clause itu kelompok kata yang mengandung subjek predikat. Dalam bahasa Inggris ini sudah disebut kalimat lengkap. Dia mengandung subjek predikat. Kalau phrase itu frase ya, kalau bahasa Indonesia phrase itu kelompok kata aja yang kalau dia berdiri sendiri nggak dapat arti gitu ya, nggak bermakna. Tapi kalau ini clause itu udah disebut lengkap. Ingat, dalam bahasa Inggris kalimat lengkap itu kalau mengandung subjek sama predikat. Walaupun nggak ada objek itu sudah disebut kalimat lengkap. Yang penting ada subjek sama predikat ya. Ada orangnya dan ada yang dilakukannya ya. Nah, kalian untuk bisa menentukan penggunaan to dan in order to ya, maka kalian harus lihat to dan in order to diikuti oleh phrase, kelompok kata aja ya. Kelompok kata aja ya. Sedangkan so that diikuti oleh clause ya. Clause kalimat lengkap ya. Clause itu kalimat lengkap. Nah, coba bisa diteliti di sini ya. Bisa diteliti di sini. I'm using my computer to send an email to my friend. Ada yang masuk lagi nggak? Ada yang masuk lagi tuh. Rafli, dari mana Rafli? Kok baru masuk Rafli? Apaan Pak? Baru selesai mandi Pak tadi. Apaan? Mandinya lama banget. Ngapain aja? Nonton TV. Oke, close, mic-nya close lagi ya. Coba lihat di sini. Tadi kita belajar tentang using to ya. Using to ya. Menggunakan to. Tadi lihat di sini to ya, to itu in order to diikuti phrase. Phrase itu apa? Kelompok kata yang tidak bermakna lah ya. Karena bukan kalimat. Nah, I'm using my computer to send an email. Saya menggunakan komputer untuk mengirim email. Nah, send tanpa ada subjek, ini kan kalimat kata kerja ya, tapi nggak ada subjeknya. Jadi bukan kalimat lengkap. Send an email. Walaupun ada objeknya ya. Sebenarnya ada objeknya, ada subjeknya tapi I. Nah, tapi di sini langsung verb ya. Langsung verb, langsung kata kerja. Jadi ini bukan kalimat lengkap, makanya pakai to. Untuk, tapi dicari dulu maknanya untuk, oke. Nah, yang kedua, she texted me to remind me about our appointment. Dia mengirim surat untuk mengingatkan aku ya, Sebenarnya Bapak punya materi yang lebih lengkap, cuman Bapak lupa buka ininya. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini bukan kalimat lengkap. Dan he is cleaning Mandarin so that he can study in China. Coba lihat kita. So that saran ya, dia menyarankan. Supaya, agar atau supaya ya. He is learning Mandarin. Dia belajar bahasa Mandarin. So that ya, dengan demikian boleh, supaya, agar boleh ya. He can study in China. Dia bisa belajar di China. Lihat bedanya to sama so that, lihat. Kalau ini gak ada subjek. Kalau ini langsung kalimat lengkap.
Jadi tanpa ada kalimat ini udah he can study in China, ada subjek, ada predikat, ini ada objek ya, lengkap kalimatnya. Disebut sentence ya. Terus ini berarti clause ya, clause ini clause ya. Ini clause, ini bukan, jadi pakai to. Nah, dan in order to, supaya ini sama, dia tidak pakai subjek, jadi dia in order to keep fit ya. Nah, di sini bukan kalimat lengkap keep fit. In order to get sleep tuh nggak ada kalimat subjeknya ya. Ingat tadi kalau yang disebut kalimat lengkap kan ada subjek, ada predikat ya. Yang penting ada subjek, ini enggak. Jadi lebih simpelnya gini. To ya sama in order to itu setelahnya adalah biasanya verb, kata benda, kata kerja atau kata benda bisa. Biasanya kata kerja ya, biasanya kata kerja. Sedangkan so that ya, kalau so that setelahnya itu kalimat lengkap ataupun ada subjek, ada predikat walaupun nggak ada objek gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau to itu kalimat lengkap ya. Apa so that dia habis itu kalimat lengkap ya. Clause ya. Setelah ini clause, kalimat lengkap. Untuk membedakannya seperti itu ya. Untuk membedakannya ya. Subjek, predikat. Jadi kalau so that setelahnya subjek sama predikat, kamu is learning Mandarin umpamanya, terus suruh ngisi he can study in China. Ini titik-titik. Lihat dulu, oh ini kalimat lengkap, ada subjek, ada predikat ya, ada subjek, ada verb. Maka so that. Kalau to sama in order to itu setelahnya biasanya kata kerja atau be ya. Kata kerja, verb atau be. Be itu apa? Be strong kayak gitu ya. Nah, ini be juga keep fit-nya. Dad goes jogging every morning in order to be fit ya, bisa atau ya pokoknya lihat artinya. Kalau to sama in order to kalian lihat artinya baru lihat ininya, maksudnya apa nih, untuk atau agar supaya. Tapi kalau agar supayanya kalimat lengkap setelahnya itu pakai so that, itu aja ya, itu aja. Gampang kan? Insyaallah ya. Nah, di tujuan pembelajaran tadi ya ada identify use future tense ya. Future tense yang akan datang, pernyataan yang akan datang ya, membahas kejadian yang akan datang. Nah, gimana rumusnya? Oke. Yang akan datang itu dia biasanya menggunakan will ya. Will ya. I will going to Jakarta ya. He will win, dia akan menang. Nah, caranya gampang banget. Subjek ya plus ntar ada di buku ya itunya biasanya. Subjek tambah will tambah bare infinitive ya. Bare infinitive untuk pertama ya. Karena di sini simple future tense ya. Bukan simple ya, ini simple future tense. Nah, sedangkan untuk yang ing itu pakai to be. They are going to come. Ya. Be tuh. Subject be, am is are, going to plus bare infinitive ya. Ini untuk kalimat negatifnya, setelah will ada not ya. Setelah to be ada, kalau berbentuk ing maka to be plus not baru going to ya. Sini going to tuh pergi ya, sama ya. Akan ya. They are going to come. Mereka tidak akan datang. Mereka akan datang. He will come, sama aja ya. Cuman kalau pakai ing pasti ada to be. Ingat,
kalau ada ing pasti di depannya ada to be ya. Kalau ada ing di depannya pasti ada to be. Pelajaran udah mau habis ya. Sampai di sini mungkin kesimpulannya adalah suggestion itu saran ya dalam bahasa Inggris. Suggestion bisa menggunakan banyak kalimat. I suggest you boleh, saya menyarankan, atau dengan kalimat yang lain ya, atau dengan kalimat yang lain. Oke, kesimpulannya adalah dengan kalimat yang lain boleh ya. Suggest itu saran, what about itu ya. Kalau what about I suggest you ya. Pokoknya dia saran ya. I suggest that we call in a day itu. Dia ngasih saran, kemudian setelah saran tentunya ada persetujuan dan ketidaksetujuan. Kalau persetujuan itu artinya kamu setuju, makanya kalimat I agree ya, pakai kalimat I agree. That for sure, absolutely, exactly ya. That exactly how I feel. Oke. Atau I suppose you right. Oke. Ini setuju ya. No doubt about it, no doubt about it ya. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia umpamanya si Sultan itu percaya banget sama UNES ya. Setiap apa yang dikatakan Sultan dia akan setuju. No doubt about it ya. No doubt about you. Ya, tidak ada keraguan nih kalau tentang kamu gitu kan. Nah, kemudian kalau nggak setuju bisa kalian gunakan kalimat I don't think so, I'm afraid I disagree ya. I beg to differ, boleh nggak? I beg itu kayak mohon, saya nggak setuju gitu loh ya, dengan kalimat yang halus. 10 menit lagi ya, sudah selesai. Ini mungkin pelajarannya berhenti.